Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi masyarakat iman yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur hari ini boleh kembali menapaki kehidupan kita dan sama-sama sebelum kita menjalani hari ini, kita sebelum mendengarkan sabda Tuhan, mari bersama-sama kita pujikan pujian dari Kidung Jemaat 385, Kidung Jemaat 385, bait pertama dan yang kedua, burung pipit yang kecil. Kidung Jemaat 385, bait pertama, kedua dan ketiga. Bait pertama, kedua, dan ketiga, burung pipit yang kecil, Kidung Jemaat 385. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, telah di diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Burung yang besar kecil, bunga indah warnanya, satu tak terlupa oleh penciptanya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami percaya seperti burung pipit yang kecil, kami juga adalah orang-orang yang dipelihara oleh Tuhan. Dan tak peduli kami orang-orang yang kuat, yang lemah, yang penakut, yang pemberani, kami semua dipelihara oleh Tuhan. Tuhan, sebentar sebelum kami menjalani hari ini, kami membaca firman-Mu, agar firman-Mu menjadi pedoman bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, bersama-sama kita buka Keluaran 32 ayat 1-8, Keluaran 32 ayat 1-8, Keluaran 32 ayat 1-8. Keluaran 32 ayat 1-8, dengarkanlah sabda Tuhan. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengerumuni Harun dan berkata kepadanya, "Mari buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini, orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir, kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia." Lalu berkatalah Harun kepada mereka, "Tanggalkanlah anting-anting emas yang ada pada telinga istrimu, anakmu laki-laki dan perempuan, dan bawalah semuanya kepadaku." Lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun. Diterimanya itu dari tangan mereka, dibentuk dengan pahat dan dibuatnyalah daripadanya anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, "Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Ketika Harun melihat itu, didirikannya mezbah di depan anak lembu itu. Berseluruh Harun katanya, "Besok hari raya bagi Tuhan." Dan keesokan harinya pagi-pagi maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Sesudah itu duduklah bangsa itu untuk makan dan minum. Kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Pergilah, turunlah, sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir itu telah rusak lakunya." Segera juga mereka menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka telah membuat anak lembu tuangan, dan kepadanya mereka sujud menyembah dan mempersembahkan korban sambil berkata, "Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Narsis itu sebenarnya secara psikologis itu penyakit ya. Orang yang sangat-sangat ego, yang egonya tuh udah bukan lagi sifat biasa gitu, tapi udah secara psikologis itu udah sulit banget diubah. Tapi istilah narsis ini juga terkenal pada anak muda dulu, ketika kayak sih waktu awal 2000-an itu mulai istilah narsis. Orang yang suka selfie, yang suka foto sendiri. Jadi foto, biasanya orang foto orang lain, pemandangan, dia suka foto mukanya gitu. Kalau saya pribadi sebenarnya kurang senang di foto rame-rame maupun sendiri. Tapi ada beberapa teman saya tuh yang senang banget dia foto dirinya gitu kan, sampai jadi wallpapernya kayak gitu kan. Menurut saya tuh unik juga sih gitu. Ya nggak salah sih, handphone siapa gitu. Tapi untuk foto diri sendiri itu kayaknya unik gitu ya. Dan istilah narsis itu diberikan kepada orang yang suka foto-foto sendiri dirinya, dijadiin wallpaper, dan ketika orang melihat cintanya kepada dirinya itu lebih kuat.
Gitu. Dia lebih mengasihi dirinya daripada mengasihi orang lain. Nah, Bapak Ibu, narsisme ini juga ada terjadi dalam kehidupan bangsa Israel. Saya tuh awalnya agak dari waktu sebelum masuk teologi suka bertanya-tanya, kenapa sih Tuhan cemburu? Tidak boleh ada Allah lain di hadapanku. Kan bukannya emang gak ada Allah lain. Kan dewa-dewa yang dibuat sama orang Mesir, dewa-dewa yang dibuat itu kan cuma patung, bukan beneran ada. Yunani juga Zeus apa itu kan cuma imajinasi mereka, nggak beneran ada. Jadi untuk apa Tuhan cemburu? Gitu. Saya dulu berkata seperti itu. Dan akhirnya setelah mempelajari begitu banyak, saya jadi baru paham. Sebenarnya Allah tidak marah kepada si Zeusnya, dewa matahari Mesir, yang enggak. Karena emang nggak ada. Allah lain tuh nggak ada, dewa lain tuh nggak ada. Ya Allah cuma satu, Allah kita doang. Tapi pertanyaannya ketika orang Israel tadi, Musa nggak turun-turun nih. Akhirnya mereka buat patung. Sebenarnya kenapa mereka buat patung? Karena mereka sendiri nggak tahu bentuk Allahnya seperti apa. Dibanding Allah-Allah di Mesir atau di kota-kota waktu itu, keluarganya Yusuf dan kawan-kawan dari tanah Kanaan, semua Allah itu punya bentuk. Cuman Allahnya orang Israel itu nggak ada. Makanya mereka bingung ini. Biasanya Allah disembah tuh udah bentuknya manusia kah, binatang kah, pohon kah? Ini nggak ada. Makanya mereka bingung. Jadi mereka menggambarkan, oh mungkin Allah itu seperti lembu. Gitu. Buatan tangan mereka dari emas. Dan plus didukung lagi sama Harun. Jadi Harun pun sebenarnya kalau Bapak Ibu perhatikan bahwa mereka bukan membentuk sosok lain selain Allah itu sendiri. Jadi lembu ini adalah dugaan mereka bahwa oh Allah kita tuh kayak gini. Buktinya apa? Tadi kalau rekan-rekan baca di Keluaran 32, kalau kata orang Israel Allahnya A-nya kecil, tapi kalau kata Harun A-nya besar. Hari raya Allah kita. Jadi dia bikin patung itu untuk membakar korban bakaran. Sebagai bentuk ini loh sosok Allah kita akan berikan korban. Makanya A-nya gede kalau Harun ngomong, kalau bangsa Israel A-nya kecil. Gitu. Tapi kenapa tetap Tuhan marah? Padahal kan itu ibaratnya cuma miskom, cuman mereka nggak tahu aja. Tapi kenapa Tuhan marah sama orang Israel? Karena orang Israel narsis. Narsisnya apa? Berhala itu bukan soal yang dia sembah dewa apa, bukan. Tapi patung yang dibuat oleh manusia itu, mereka menyembah buatan tangan mereka sendiri. Jadi ibaratnya jadi Tuhan tuh melihat bahwa orang Israel ini membentuk gambar Allah menurut semau mereka. Oh Allah tuh kayak gini, oh Allah tuh seperti ini, Allah tuh seperti ini. Nah ketika Allah dibentuk sesuai dengan gambaran mereka, manusia bisa semena-mena menggambar Allah. Makanya kenapa Allah kita nggak ada bentuknya. Allah di perjanjian lama khususnya ya. Kalau Tuhan Yesus kan sudah hadir dalam bentuk Tuhan Yesus yang karena memang ada tugas khususnya. Tapi sebelumnya Allah Bapa nggak ada bentuknya. Kalau kita pernah lihat di film-film kayak laki-laki tua di atas awan itu nggak ada. Bentuk Allah itu nggak ada. Kenapa ada bentuk seperti itu? Mungkin karena kita nganggapnya Bapa. Tapi nggak ada sebenarnya gambaran itu. Satu, Roh Kudus kita taunya lidah api dan burung merpati. Tapi tetap nggak ada. Yang benar-benar ada wujudnya cuma satu, Tuhan Yesus. Dan itu wujud Tuhan Yesus bukan dibentuk sama manusia. Tuhan datang dengan wujudnya sendiri. Gitu. Jadi ini wujud yang diberikan sama Tuhan, bukan pilihan manusia. Nah, jadi kenapa berhala itu nggak bagus, Tuhan nggak suka? Karena berhala itu adalah buatan manusia. Nah, begitu juga dengan kita. Berhala itu bukan cuma kita nyembah dewa orang lain atau Allahnya orang lain, bukan. Berhala itu juga bukan cuma soal duit. Berhala itu bukan cuma soal pekerjaan, soal keluarga yang terlalu kita sayang berlebihan, bukan itu juga. Tapi berhala adalah ketika Allah kita perlakukan semena-mena. Oh, sering emang orang Kristen kan menyembah Allah, menyembah Tuhan Yesus, bener-bener nggak pernah kita semena-mena. Hey, ketika kita tuntut Allah berlebihan, Tuhan, aku pengennya ini, aku pengen dapat keluargaku begini, aku pengen berkat begini. Ketika kita meminta berlebihan dan ketika kita marah, ketika permintaan kita nggak dikasih, itu berarti kita sedang bikin berhala lembu emas tadi. Itu berhala. Walaupun yang kita sembah Allah. Kenapa? Karena tadi kita mau Tuhan kita tuh seperti yang kita mau. Kalau nggak persis, marah kita. Gitu. Makanya sebenarnya doa tuh harusnya lebih banyak bersyukur dan minta ampun. Udah. Permintaan tuh harusnya, terakhir banget dah. Tapi kenapa Tuhan ajarin di Bapa kami? Lah kan Tuhan Yesus adalah Tuhan, bukan manusia doang. Nah, jadi itu haknya Tuhan. Dia boleh minta, orang dia Tuhan.
Kita siapa? Nggak boleh. Jadi lebih banyak kita bersyukur, minta ampun. Kalaupun meminta, ya udah kita minta, tapi kalau nggak dikasih ya udah. Jangan maksa. Jangan paksa jadi berhala. Jangan. Kita paksa jadi berhala tuh. Gitu. Sehingga hari ini mari sama-sama kita jangan sampai bikin berhala. Bukan hal-hal jauh, bukan pindah agama, bukan soal uang, bukan. Berhala itu adalah ketika kita paksa Allah kita seperti yang kita mau. Tuhan akan membalas. Tuhan akan memberi keadilan. Tuhan akan balasin dan kemarahanku sama orang yang jahat sama aku. Itu udah berhala. Kita udah mendoakan Tuhan. Bahwa Tuhan yang kita bayangin di pikiran kita, Tuhan yang membalas. Padahal kan enggak. Tuhan kita Tuhan kasih. Mari sama-sama. Hari ini kita jangan buat berhala. Kita belajar untuk menjalani hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan sesuai kehendak kita. Jalani saja. Allah seperti apa itu tidak perlu kita tadi paksa-paksa. Biarlah Tuhan menjadi Tuhan pada dirinya. Itu urusannya Tuhan. Mau dia seperti apa, mau hari ini dia dikasih berkat kita, puji Tuhan. Mau hari ini Tuhan kasih ujian terus aja, kayaknya kita dihukum, biarin, itu urusan Tuhan. Nggak bisa kita paksa-paksa Tuhan, stop dong, jangan kasih pergumulan lagi dong. Jangan, kita berarti mau bikin lembu emas. Jangan. Jalani, terima, dan percaya. Bagi kita yang setia, maka kita akan menjadi orang-orang yang seturut dengan kehendak Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih melalui firman-Mu hari ini. Kami mau menjauhkan diri kami dari yang namanya berhala. Berhala bukan dewa orang lain, bukan uang, bukan hal-hal benda-benda duniawi, tetapi berhala adalah ketika kami paksa Tuhan menjadi seperti yang kami mau. Melakukan apa yang kami kehendaki dan memilih hal-hal sesuai dengan ego kami. Kami tidak mau seperti Tuhan. Kami mau kehendak Tuhan yang jadi. Mau hari ini berkat kek, mau hari ini pergumulan kek, mau orang hari ini jahat sama kami. Itu bagiannya Tuhan, terserah Tuhan. Yang kami bisa lakukan, jalani, syukuri, dan lewati. Kami serahkan kehidupan kami hari ini Tuhan. Mampukan kami dalam pekerjaan, keluarga, dan pelayanan. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Tetap bersemangat.